Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan berkomentar mengenai Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ada dua hal yang mesti saya katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih sebagai komentar saya. Entah orang Farisi itu diutus Herodes benar, atau memang itu merupakan keinginan orang Farisi sendiri yang merupakan taktik mereka, tetapi juga merupakan kata-kata yang melemahkan keinginan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini biasa terjadi di dalam kehidupan sekitar kita. Ini biasanya ada rasa iri, ada rasa tidak mempunyai jangan sampai tetangga kita, saudara kita menjadi lebih baik, lalu diberikan sesuatu supaya tidak usah menghadapi tantangan-tantangan semacam itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, lanjutan dari itu Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Herodes dikatai serigala oleh Tuhan Yesus. "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok." Jadi pekerjaannya Tuhan Yesus itu mengusir setan, menyembuhkan orang. Apa lagi yang menjadi masalahnya bagi negara? Misalnya seperti Herodes itu, tidak pernah ada kejahatan yang dilakukan. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ini menunjukkan hal-hal yang lain setelahnya. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Keyakinan Tuhan Yesus, ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk melaksanakan tugas kewajibannya, untuk melaksanakan apa yang diutuskan Tuhan Yesus. Dia harus masuk ke Yerusalem dan menerima apa yang seharusnya dia terima. Dia tidak gentar. Maka dikatakan di sana, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus memberikan keluhan-keluhan atau merasa prihatin dengan Yerusalem itu sendiri. Yerusalem ya sama dengan umat Israel. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Tuhan Allah sudah mengirimkan banyak nabi, utusan-utusan, untuk bisa berkumpul di Yerusalem, tetapi orang-orang Yerusalem malah tidak mau menerima nabi-nabi itu, tidak mau menerima utusan-utusan itu. Lalu apa yang selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus? "Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Maka Yerusalem menjadi sunyi karena banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Tidak banyak orang yang datang ke situ seperti sebelum-sebelumnya. Karena sebenarnya ketika mulai dari Salomo dan seterusnya, Yerusalem menjadi tempat yang luar biasa dikunjungi banyak orang. Di samping juga tempat keagamaan yang memang sangat besar. "Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi."
Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Kata terakhir ini biasanya masuk di dalam lagu kudus-kudus ya. Kita masih ingat demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga kita semua dalam hidup menggereja, dalam hidup bermasyarakat, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita, semestinya kita selalu memperhitungkan, merenungkan apa yang menjadi nasihat-nasihat orang. Kadangkala nasihat orang itu mempunyai pikiran, mempunyai tujuan yang tidak benar, yang hanya orang tersebut saja yang mengetahui. Tetapi sekali lagi bahwa mari kita menguatkan diri kita untuk semakin lama semakin mengajar kepada orang apa yang kita pahami, apa yang kita imani. Semoga mereka semua semakin tahu, semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang diutus ke dunia sebagai nabi, Tuhan yang diutus kepada kita semua untuk menjadi pengantara kita antara kita dengan Allah dan membawa kita kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam.